Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat dan yang berbahagia dimuliakan Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. La haula wala quwwata illa billah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kisah yang sangat inspiratif tentang dahsyatnya doa. Berbicara tentang nikah, tentunya bagi anak-anak muda sangatlah menggairahkan, sangat menarik. Di Yaman ada seorang pemuda ini diberi kekurangan oleh Allah yang bertumpuk-tumpuk. Dia sudah pendek, jelek, buta, dan miskin. Tetapi dia biasanya orang buta itu diberi kelebihan oleh Allah tentang akalnya, kecerdasan, kemampuan menghafalnya. Maka kemampuan itu dimanfaatkan untuk menghafal Al-Quran. Jadi dia seorang pemuda buta, kemudian fisiknya pokoknya nggak ada yang sempurna, pendek gitu, dari keluarga miskin, tetapi hafal Al-Quran. Ketika mencapai usia antara 24 atau 25 tahun, dia pengen menikah. Maka dia pun bilang pada orang tuanya, "Ayah, saya ingin menikah." Nah, apa kata ayahnya? Mungkin jawaban ayahnya tidak sangat-sangat. "Apa kamu gak pernah ngaca? Siapa kamu ini? Kamu ini buta, ya. Dan saya, orang tuamu ini kan miskin, gak bisa membiayai pernikahan kamu. Cobalah ngaca, ya, tahu dirilah. Kamu menikah sama siapa?" Dia mau menyampaikan niat baiknya, malah diomelin oleh ayahnya. Karena keinginan yang sudah kuat, akhirnya dia bilang kepada ibunya dengan harapan ibunya malah mendukungnya, tidak seperti ayahnya. Maka dia pun menemui ibunya dan bilang, "Ibu, saya ingin menikah." Ternyata ibunya sama dengan ayahnya. "Kamu gila, ya, siapa kita ini? Siapa yang mau yang mau menjadi mantu saya? Siapa yang mau menjadi istri kamu? Kamu buta, kamu jelek." Akhirnya hampir putus asa. Maka pemuda ini akhirnya mengadu kepada Allah, ya, karena orang tuanya, bapaknya sudah tidak mendukung, ibunya tidak mendukung, maka dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap malam dia sudah biasa berdoa, setiap malam tahajud. Tapi untuk yang satu ini dia belum pernah berdoa pada Allah. Maka malam itu akhirnya dia berdoa dengan Allah dengan sungguh-sungguh, "Ya Allah, saya buta. Engkaulah yang menciptakan aku seorang laki-laki yang buta. Aku orang miskin dan engkaulah yang menjadikan aku miskin. Dan saya sifat-sifat buruk seorang laki-laki ada pada diri saya, semuanya ada pada diri saya, dan semuanya engkau yang menghendaki. Tetapi saya ingin menikah, ya Allah. Maka saya mohon kepada engkau, berilah aku jodoh seorang wanita yang cantik, yang cerdas, yang kaya." Akhirnya di berujung malam dia mengantuk. Dalam ngantuk itu dia bermimpi bahwa dia berada di satu tempat yang asing. Di tempat itu sangat panas sekali. Tidak lama kemudian dari langit turun sebuah tenda kemah. Akhirnya kemah itu turun mengelilingi dirinya. Kemudian hawa panas yang tadinya menyengat itu berubah menjadi dingin, sejuk, bahkan sangat dingin. Sehingga karena dia merasa kedinginan, akhirnya terbang. Dia bingung, dia minta jodoh, tetapi mimpinya malah
mengalami sesuatu yang panas kemudian menjadi dingin, berubah menjadi dingin. Maka keesokan harinya dia datang kepada seseorang yang ahli untuk menafsirkan mimpi. Syekh, saya mohon pencerahan dari panjenengan. Tadi malam saya mimpi begini. Akhirnya saya yang disawani tadi bertanya, apakah kamu sudah menikah? Belum. Memang siapa yang mau menikah dengan saya? Saya ini seorang laki-laki, seorang pemuda yang pendek, yang jelek, buta, dan di daerah saya adalah keluarga kami yang paling miskin. Kemudian saya tadi mengatakan, menikahlah kamu. Ya, sekarang pintunya terbuka untukmu. Sebelum itu dia ditanya dulu. Tadi malam apakah Anda mengetuk pintu Tuhanmu, pintu Allah? Iya. Tadi malam saya berdoa mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ini mimpimu ini adalah tanda baik. Silakan kamu cari wanita yang terbaik menurut kamu, yang kamu kenal. Ya, akhirnya dia mengingat-ingat wanita yang dia kenal. Akhirnya teringatlah seorang perempuan yang cantik dari keluarga kaya yang terkenal di daerahnya. Setelah itu dia pulang dan menemui bapaknya. Bapak, saya tadi malam mimpi begini dan tadi saya datang ke rumah Syekh untuk minta ditafsirkan mimpi saya. Dan kata Syekh, saya harus menikah dengan wanita pilihan saya yang sesuai dengan keinginan saya. Saya mau menikah dengan si Fulana, ya, anaknya Pak ini yang kaya raya itu. Akhirnya bapaknya pun karena memenuhi mimpi anaknya, akhirnya mereka berdua datang ke rumah orang kaya yang disebutkan tadi. Dan di sana pun bapaknya si buta ini disambut dengan baik, dengan hangat dan dipersilakan duduk. Setelah berbincang-bincang, bapaknya si buta ini menyampaikan keinginannya. Bapak, mohon maaf kalau saya lancang. Kedatangan kami di sini ingin melamar putri bapak untuk anak saya. Tidak disangka-sangka, ternyata orang kaya yang punya rumah ini menerima dengan senang hati. Lamaran Anda saya terima. Kemudian bapak tadi bingung, loh, kenapa secepat itu bapak menerima lamaran saya? Ya, padahal anak saya buta, kami orang miskin. Ya, memang kalian, bapak memang orang miskin, keluarga miskin, tetapi anak bapak yang luar biasa. Dia hafal Quran, akalnya bagus. Tetapi maaf ya nak ya, ini secara pribadi saya menerima lamaran Anda. Tetapi saya harus tanya dulu pada putri saya. Kalau putri saya menerima, berarti kalian bisa melangsungkan pernikahan. Tapi kalau putri saya menolak, ya mohon maaf, tidak bisa melangsungkan sampai pernikahan. Dia tak siap. Akhirnya orang yang tadi menemui putrinya di kamar. Kemudian dia menjelaskan, nak, ini di luar ada tamu, seorang tetangga kita, dia namanya ini Bin ini, ya, dia dari keluarga miskin, buta, pendek, hidungnya jelek, hitam, tapi dia hafal Quran dan akalnya luar biasa bagus. Kemudian apa kata putrinya? Ini pun jawaban putrinya juga tidak disangka-sangka. Bapak, kalau bapak menerima, saya pun manut, ya, dan saya siap untuk menikah dengan pemuda itu. Kemudian bapaknya bertanya, kenapa secepat itu? Biasanya pemuda-pemuda yang tampan, yang ganteng, yang gagah kamu tolak, tapi itu buta, pendek, miskin, kenapa kamu pilih? Karena tadi malam saya bermimpi bahwa hari ini akan datang jodoh saya yang cirinya seperti yang bapak sebutkan tadi. Dan dalam mimpi itu dia adalah saudara saya yang terbaik untuk saya. Kamu ingin yang berbahagia dari kisah ini? Ya, akhirnya pemuda ini benar-benar menikah dengan
seorang perempuan cantik, cewek cantik, anaknya orang kaya tadi. Nah, dari kisah ini kita ambil pelajaran bahwa doa itu apabila dipanjatkan dengan sungguh-sungguh maka dahsyatnya luar biasa. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang punya hajat, punya keinginan apapun, jangan ragu-ragu ya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Penyayang kepada hambanya, dan Allah Maha mengabulkan doa selama doa itu dipanjatkan dengan sungguh-sungguh. Jangan kita berdoa tapi pikirannya kemana-mana, harus fokus. Ya, Rasulullah bersabda, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil. Allah tidak menerima doa dari seorang yang hatinya lalai. Jadi kalau berdoa harus fokus ya. Fokus yang kita minta dipikirkan benar-benar supaya Allah SWT memenuhi janjinya, ud'uni astajib lakum. Wahai hamba-hambaku, berdoa kepadaku, maka aku pasti akan mengabulkan doa. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.